Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulastri dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknik isolasi DNA pada buah pisang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas praktikum biomolekuler. Langkah pertama, kita siapkan alat dan bahan berupa saringan, pisau, blender, gelas, sendok, telenan, tusuk gigi, mangkok, buah pisang, alkohol 70%, deterjen cair atau sunlight, air 100 ml, dan garam. Selanjutnya, kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan garam ke dalam 100 ml air, lalu diaduk. Pemberian garam memiliki fungsi yang sama seperti SDS, yaitu untuk memberikan kondisi ionik sehingga reaksi berjalan lebih stabil. Garam juga digunakan untuk melarutkan DNA karena ion Na+ yang dikandung oleh garam mampu membentuk ikatan dengan kutub negatif fosfat DNA, sehingga DNA akan terkumpul. Buah pisang yang telah kita siapkan dikupas kulitnya, kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan pisau. Buah pisang yang telah kita potong-potong kemudian dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan dengan 100 ml air garam. Kemudian diblender dengan kecepatan sedang dengan tujuan untuk melisiskan dinding sel buah pisang. Siapkan 1 buah mangkuk, kemudian tuang pisang yang telah diblender ke dalam mangkuk dengan menggunakan saringan, dengan tujuan agar sari buah pisang dapat terpisah dari debris-debrisnya. Tuang hasil saringan ke dalam gelas, kemudian tambahkan kurang lebih 3 sendok makan deterjen cair, dan diaduk secara perlahan agar tidak menimbulkan buih. Tujuan pemberian deterjen adalah untuk melisiskan barrier sel secara kimia, di mana deterjen merusak membran sel dengan mengemulsi lipid dan protein sel, serta menyela interaksi polar yang menyatukan membran sel. Tujuan pengadukan adalah untuk memperbesar pergerakan partikel sel, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat, namun dengan sampai terbentuk buih, karena dapat menimbulkan terganggunya proses isolasi DNA. Setelah didiamkan kurang lebih 10 menit, kemudian tambahkan kurang lebih 4 sendok makan alkohol melalui dinding-dinding gelas agar tidak terbentuk buih. Pemberian alkohol bertujuan untuk mengikat strand DNA yang telah terkumpul dengan pemberian garam. Setelah didiamkan beberapa saat, akan terbentuk struktur seperti kapas yang berada di bagian permukaan paling atas. Lapisan filtrasi buah selalu berada di bagian bawah, karena filtrasi ini memiliki konsentrasi yang tinggi. Lapisan alkohol umumnya berada di bagian tengah, karena massa jenisnya lebih ringan. Sedangkan lapisan DNA umumnya berada di bagian paling atas, karena DNA sangat ringan dan mengambang.